ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudari kekasih Kristus. Sebelum memulai angkat hati kita, saya mengundang kita semua untuk bersaat hening. Saat hening mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tawarik 21 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Tawarik 21 ayat 12 sampai dengan 20 di bawah perikop Raja Yoram. Ayat yang 12. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tubuh besar atas rakyatmu,
anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakit itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Demikian jauh firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mau mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi baik, renungan kita pada saat ini membahas tentang Raja Yoram. Jadi Raja Yoram di usia 40 tahun, kita tidak perlu menganggap kematian seperti ini adalah sebuah bencana. Sebab terkadang kematian dini mengandung tanda-tanda kemurahan hati serta kasih sayang dari Allah. Yoram meninggal setelah menderita sakit parah, yaitu selama 2 tahun. Tetapi anak-anak Allah banyak juga yang mati dalam keadaan seperti itu. Dan penderitaan mereka justru mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tragedi Yoram bukan karena kematiannya yang dini atau penderitaan sakit selama 2 tahun. Melainkan kematiannya tidak diratapi oleh satu orang pun. Satu orang pun tidak merasa kehilangan dengan matinya Yoram. Pada batu nisannya seharusnya tertulis, di sini berbaring seorang yang dilahirkan untuk menjadi raja, tetapi hidupnya begitu terpusat pada dirinya sendiri, sehingga saat kematiannya tidak seorang pun meneteskan air mata atau merasa dunia ini menjadi sepi karena kepergiannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersaat hening sejenak. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur serta limpah terima kasih kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada saat ini kami mengucap syukur karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami saat ini juga berdoa buat pemerintahan kami, dari atasan hingga ke wewenang yang paling bawah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi program mereka, semuanya itu kami berharap agar berlandaskan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat jemaat di GKJ Salatiga Timur,
dalam setiap pekerjaan yang sedang mereka gumuli. Kami minta Tuhan campur tangan, Tuhan mau menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah di jemaat ini. Kiranya Engkau yang menjadi hikmat dan pengetahuan bagi mereka, limpahkanlah itu kepada mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta sebagai kepala di dalam gereja ini. Semua yang terbaik kami minta daripada Tuhan untuk limpahkan kepada beliau. Di akhir dari doa kami ini, kami akan menutupnya sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dengan masing-masing kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.